Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia, kata Rasul, seakan-akan engkau ini orang asing. Ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau orang asing, au abiru sabilin, atau abiru sabil itu seorang musafir. Walaupun ada sebagian ulama menerjemahkan atau menjelaskan abiru sabil itu orang yang nyebrang jalan, nyebrang ya. Tetapi memang banyak yang menjelaskan bahwa abiru sabil itu musafir. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau melanjutkan, idza amsaita fala tantadiris sobah, jika engkau berada di sore hari maka jangan menunggu pagi ya. Idza amsaita fala tantadiris sobah, jika engkau berada di sore hari maka janganlah engkau menunggu hingga berada di pagi hari. Dan sebaliknya, kata beliau, wa idza asbahta fala tantadziril masa. Apabila engkau berada di pagi hari maka jangan menunggu sampai sore hari. Wa khudh min sihatika limaradika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah hidupmu sebelum matimu. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Hadisnya pendek sekalian ya, dari Nabi tadi, lalu kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar sangat ringkas, singkat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Ini nasihat ringkas tetapi mendalam ya, yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kenapa Nabi menyuruh atau berwasiat kepada Abdullah bin Umar untuk supaya dia ya, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau ini orang asing. Yang pertama, Bapak Ibu, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Umar adalah juga sekaligus nasihat beliau kepada kita selaku umatnya. Gitu. Memang waktu itu beliau menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, tapi juga maksudnya ini berlaku untuk seluruh umat beliau sampai akhir zaman ya. Itu yang penting dipegang ya, bahwa ini juga adalah nasihat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, tadi nasihatnya yang pertama, kun fid dunya ka'annaka gharibun
Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau ini orang asing. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, orang asing itu ya, dia ya, yang namanya orang asing berarti kan dia tidak punya saudara, gitu ya. Tidak punya tempat, tidak punya apa-apa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saat kita berada di tempat yang asing, nggak ada satupun saudara kita, nggak ada teman kita, nggak ada tempat tinggal kita di situ. Kira-kira apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu saat kita berada di tempat yang asing? Apa Bu kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita berada di tempat yang asing. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, biasanya kalau kita berada di tempat yang asing, ya, yang kita asing, tentu kita tidak pernah berpikir untuk menetap di situ, kan? Ya atau tidak? Nah, tidak pernah berpikir untuk menetap di situ. Kita nggak punya siapa-siapa. Nah, begitulah ketika kita hidup di dunia. Jangan sampai kita mikir seakan-akan kita ini akan hidup selamanya di dunia, gitu. Wong kita ini ya pada akhirnya akan meninggalkan dunia, kan? Ya. Maka bersikaplah seperti kita menjadi orang asing, yang pasti setiap orang asing itu dia tidak terpikir untuk menetap di situ. Karena dia orang asing, apalagi kalau dia sudah punya tempat tinggal, ya kan? Dia pergi ke tempat asing, ya tentu tidak lebih nyaman, tidak senyaman tempat asli tempat tinggal kita. Ya atau tidak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, tempat kita yang nyaman itu nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Nah, maka kalaupun toh kita ya berada di tempat asing, lakukanlah sesuatu yang bisa membuat kita kembali ke tempat asli kita dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Itu. Nah, kenapa Rasul menyuruh Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia seperti seakan-akan engkau ini orang asing. Begitulah harusnya kita hidup Bapak Ibu, ya. Di dunia ini tempat, bukan tempat akhir kita. Kita tidak akan menetap di sini. Tempat kita itu kelak nanti selama-lamanya ada di akhirat. Maka lakukanlah sesuatu di tempat asing ini yang bisa menyelamatkan kita saat kita kembali ke tempat kita menetap. Nah, tempat kita menetap adalah akhirat. Nah, ini Bapak Ibu. Dan hanya ada dua pilihan, kan? Surga atau neraka. Atau di antara dua itu, neraka dulu baru surga. Itu ada kemungkinan begitu, kan? Nah, tentu saja kita semua berharap dari tiga pilihan itu mana yang kira-kira Bapak Ibu pilih? Langsung ke surga, kan? Gak mungkin ada yang mau nyicipin neraka dulu, Bu, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan seperti itu. Apalagi kalau kita menetap di neraka, itu waduh, nggak akan mungkin kuat, ya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, oleh karenanya jadilah kamu di dunia ini seakan-akan engkau ini orang asing. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian yang kedua, au abiru sabilin. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa makna abiru sabil seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan huwallazi marra bil baladi wa huwa masyin musafir. Jadi abiru sabil itu adalah orang yang berjalan di suatu negeri, berjalan musafir. Nah, itu yang dimaksud abiru sabil. Nah, Bapak-bapak dan jamaah sekalian, kira-kira kalau orang sedang safar, kita akan membebani diri kita dengan barang-barang yang banyak atau enggak kira-kira? Enggak, kan? Pasti nggak mungkin kita bawa lemari, bawa dipan, kan nggak mungkin. Kita pasti bawa ala kadarnya, kan? Nah, yang ringkes-ringkes.
Nah, maka begitulah hidup di dunia. Nggak usah membebani diri kita dengan yang memberatkan, kelak akan memberatkan kita. Maka yang penting-penting saja, gitu kan? Orang yang melakukan safar, perjalanan, pasti dia akan membawa yang penting-penting saja. Yang nggak penting dibawa nggak kira-kira? Nggak. Tapi kalau di rumah nggak penting ada kan? Ya, kalau di rumah banyak yang nggak penting, yang kepakainya cuman setahun sekali gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita sedang musafir, sedang jalan, pasti yang penting toh, yang tidak memberatkan diri kita. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita hidup di dunia, saat Rasul menyuruh kita, hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau ini musafir, orang abiru sabil. Maksudnya lakukanlah yang penting-penting saja, bawalah yang penting-penting saja. Yang nggak penting itu nggak usah dibawa, nggak usah dilakukan. Itu maksudnya. Nah, yang penting itu apa? Ya sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Itu yang penting. Berarti apa? Amal soleh, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita nikmat, menurut kita enak, menyenangkan, tapi kalau itu tidak membuat kita selamat, ngapain dilakukan? Kan itu Bapak Ibu. Itu akan memberatkan kita kelak. Nah, maka jadilah engkau seperti abiru sabil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi Bapak sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu maksud dari nasihat Nabi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi itu di dunia ini, ya itu yang harusnya kita pikirkan, yang penting-penting saja. Ya, yang kita bawa yang meringankan kita saja, jangan yang memberatkan. Tapi fakta di lapangan banyak orang justru ya, dia melakukan hal yang tidak penting untuk kehidupan akhiratnya, bahkan memberatkan dirinya untuk kehidupan akhiratnya. Mungkin bagi dia menyenangkan di dunia, tapi sebenarnya itu memberatkan dia di akhirat. Nah, ini ada sebagian ulama mengatakan ini dalil tentang pentingnya bersikap zuhud di dunia, hidup di dunia. Zuhud itu kita tidak tertipu, tidak dikendalikan oleh dunia, ya, bukan anti dunia, tidak. Nah, tapi dia tidak tertipu, tidak dikendalikan oleh dunia. Nah, lalu bagi mereka, ya, ulama yang mengartikan abiru sabil itu adalah nyebrang jalan. Bapak Ibu, waktu kita nyebrang jalan, apa yang kira-kira akan kita lakukan? Apalagi jalannya rame, hiruk pikuk gitu, banyak orang ngebut, ya, berebut dunia, nyebrang jalan. Apa yang kira-kira kita lakukan pas kita mau nyebrang? Pasti hati-hati. Nah, begitulah hidup di dunia, hati-hati. Lihat sana, lihat sini, tengok sana, tengok sini, kan gitu. Ini ada motor enggak, mobil ada, yang kenceng ada enggak. Supaya kita ini selamat, maka kita pasti akan bersikap sangat hati-hati. Apalagi di jalanan yang rame, orang mungkin rebutan saingan dunia, wah, hiruk pikuk di dunia. Nah, maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Ya, seakan-akan yang kedua tadi, engkau sedang menyeberang jalan. Ada yang mengartikan seperti itu. Maka ya itu, orang pada umumnya kalau dia sedang nyebrang jalan pasti dia sangat hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati dia ceroboh, apa yang terjadi? Dia nyebrang jalan ceroboh, tidak hati-hati. Yang terjadi apa kira-kira? Ketabrak, binasa. Akhirnya terjerumus kepada, kalau di dunia berarti kepada kemaksiatan. Ya, itu bergaulnya tidak hati-hati. Pokoknya asal menyenangkan kita bergaul. Nah, itu bahaya. Tahu-tahu nanti kita terjerumus kepada perbuatan buruk karena tidak hati-hati dalam menjalani hidup ini, tidak hati-hati dalam berteman. Nah, akhirnya ya kalau kita pejabat nggak hati-hati bergaulnya, jadi korup. Akhirnya ditangkap KPK, masuk penjara, hancur nama baiknya dan seterusnya, kan itu. Karena salah pilih gitu ya, salah pilih dalam berteman. Nah, itu tidak hati-hati ketika menjabat misalnya. Dan itu berlaku untuk kita semua juga ya. Jadi
hati-hati dalam semua hal. Hati-hati dalam beramal, hati-hati dalam berteman, dan seterusnya. Nah, itu maknanya jika kata abirus sabil dimaknai nyebrang jalan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dari situ Abdullah bin Umar beliau mengatakan, nah yang bagian belakang ini adalah perkataan beliau yang tentu saja terinspirasi oleh hadis Nabi SAW. Kata ida amsaita falatan tadiri sobah ini adalah namanya asaru as-sohabah namanya. Asaru sahabat itu adalah perkataan dari seorang sahabat. Asaru as-sohabah. Nah, sementara yang di atas tadi itu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi perkataan Abdullah bin Umar ini itu merupakan ya, ilmu yang ditangkap oleh Abdullah bin Umar dari hadis-hadis Nabi yang beliau ketahui, termasuk dari hadis ini. Nah, maka beliau mengatakan, "Idza amsaita fala tantadiri sobah." Kalau kamu berada di sore hari, maka jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau engkau ada di sore hari, jangan kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Maksudnya apa? Segera, Bapak Ibu. Jangan taswif. Taswif itu artinya menunda-nunda amal. Itu banyak sekali. Ya, contohnya misalnya ibu bapak mau ya silaturahim ke teman, jenguk teman gitu ya. Itu kalau udah ada niat pagi, udah segera. Nanti aja deh, sore aja. Kan kadang kita begitu ya, Pak Ustaz ya. Nanti deh sore aja. Karena belum tentu sore kita masih hidup. Ya atau tidak? Kan nggak tahu kita. Maka segeralah ketika sudah ada niat beramal, lakukan. Ya termasuk sodako. Itu jangan nunggu-nunggu. Udah ada niat, langsung segerakan. Setiap kita ada niat berbuat baik, jangan nunggu nanti aja deh. Nah, tadi itu yang maksud idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsaita fala tantadiril sobah. Gak usah nunggu gitu, langsung aja. Nah, karena apa? Karena kita tidak tahu apakah usia kita masih ada atau tidak. Li'anna al-mauta jaa mufajaah gitu kata para ulama. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Ya, padahal amalan kita itu sangat berharga kelak nanti di akhirat. Nah, kok nggak jadi? Gara-gara kita tunda. Sehingga ada ulama mengatakan, nah, kalau sebagian ulama, la tuakhir amalaka ilal ghaddi ma takdiru an ta'malahu al yauma. Jangan engkau akhirkan amalmu sampai besok. Apa yang mampu engkau lakukan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Lakukan hari ini. Jangan engkau tunggu besok. La tuakhir amalaka ilal ghaddi ma takdiru an ta'malahu al yauma. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, orang yang menunda-nunda disebut dengan perbuatannya disebut dengan taswif. Apa? Taswif. Taswif itu dari kata saufa. Saufa a'malu kada wa kada. Saufa atasaddaqu. Nanti saya mau sedekah. Nanti saya melakukan ini dan itu. Nanti. Padahal sebenarnya dia bisa melakukannya sekarang. Gitu. Itu jangan ditaswif. Nah, saufa itu saya akan tapi nanti. Saya akan tapi nanti. Nah, ini boyau taubat kamu itu. Kok berbuat dosa terus? Iya, nanti saya taubat. Sekarang kan saya masih 40 tahun lah, 50 tahun. Nanti aja pas usia saya udah 70 tahun saya mau taubat. Nah, ini jangan begitu ya. Apa nyampe usiamu pada 70 tahun kan nggak tahu kita. Nah, jadi Bapak Ibu saat kita ingat dosa kita, orang nasihati kita segeralah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa, wah saya masih muda, saya ingin bersenang-senang, nanti saja. Nah, kalau ya Pak kok jarang jamaah sholat, ya masih sibuk, nanti kalau udah pensiun insya Allah saya jamaah terus. Bu kok nggak pernah hadir Bu ke majelis ilmu? Ya saya masih sibuk, nantilah kalau saya sudah pensiun tadi ya, saya insya Allah akan ikut ngaji. Nah, kan sesibuk apapun kerja pasti ada waktu luang kan?
ada waktu libur gitu. Nah, saat ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Nah, itu yang dimaksud idza amsaita fala tantadiri sobah wa idza asbahta fala tantadiri al-masa. Nah, tapi memang Bapak Ibu dan jamaah sekalian, banyak orang tertipu gitu. Nabi sendiri pernah mengatakan dalam hadis sahih, ya, kata beliau, ya, ada nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang rugi. Ya, kebanyakan orang rugi pada dua nikmat ini, tertipu dia dengan dua nikmat ini. Apa itu Bapak Ibu? Ada yang ingat? Waktu sehat dan waktu luang, Pak ya, kesempatan. As-sihhatu wal faragh kata Rasul. Waktu sehat dan waktu luang. Orang ketika sehat, ya karena merasa sehat, ya tidak memanfaatkan maksimal waktu sehatnya untuk taat kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal ketaatan. Begitu juga waktu luang. Kita seringkali ketika punya waktu luang, ya, yang kita lakukan menghabiskan waktu sambil buka-buka berita di handphone kan gitu. Ya atau tidak Bapak Ibu? Terus, oh ya Allah, waktu zuhur udah mau asar ternyata kan gitu. Tadinya pas zuhur santai aja, buka HP terus ya. Lupa, tahu-tahu sudah masuk waktu asar, mau asar. Iya masih, kalau masih hidup. Coba kalau lagi buka-buka HP ternyata di malaikat maut datang. Wah, itu kan ngeri, dalam keadaan kita menunda-nunda sholat. Nah, ini maka ada banyak orang tertipu kata Rasul, yaitu di waktu sehat dan di waktu luang. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Ya, maka jangan sampai kita tertipu dengan waktu luang dan waktu sehat tersebut. Manfaatkanlah betul-betul untuk amal-amal ketaatan yang bisa kita lakukan, dan banyak kan pilihannya. Apa sih waktu luang yang kita bisa lakukan? Banyak banget. Zikir, amal taat bukan? Amal taat. Tilawah Quran, amal ketaatan. Yang paling gampang zikir kan? Istilahnya nggak usah buka mushaf, langsung aja zikir. Jadi ketika kita punya waktu luang, ya zikir. Tidak pernah berhenti lisan kita terus bergerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi setiap kita punya waktu luang dalam keadaan sehat, isi dengan amal-amal ketaatan, jangan sampai kita rugi ya. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Nabi, ya ada nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Nabi ngomong begini, kira-kira Bapak Ibu, benar apa bohong? Benar. Jadi kebanyakan kita itu begini, ya, tertipu, rugi oleh dua nikmat Allah yang Allah kasih. Kalau dia bisa memanfaatkan betul-betul maksimal gitu ya, misalnya selama sehat dia selalu berusaha sholat ya, setiap kali dia punya waktu luang dia berusaha hadir ke majelis ilmu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, maka nanti saat Allah takdirkan kita sakit, saat Allah takdirkan kita harus safar, maka pahala kita, kalau kita selalu berusaha mengisi waktu luang kita dengan amal-amal ketaatan yang maksimal gitu ya, sesuai tuntunan Nabi tentu saja. Ini perlu digarisbawahi, sesuai tuntunan Nabi. Karena ada banyak orang dia memanfaatkan waktu luang melakukan amalan yang tidak sesuai tuntunan Nabi, ya itu repot juga. Itu repot juga. Bahaya itu. Ya. Karena apa? Bapak Ibu dan sekalian, syaitan itu senang kalau kita mengamalkan amalan mungkin menurut kita ini amal baik. Ya kan? Tapi nggak ada tuntunannya. Akhirnya waktu kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang Nabi sendiri tidak pernah ngajarin ke kita. Nah, zikir contoh ya, zikir, wah, kita zikir 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali waktu luang. Tapi zikir itu nggak pernah diajari Nabi. Itu syaitan senang. Maka jangan heran jika ada orang rajin zikir tapi sering kerasukan syaitan. Ada kayak gitu. Padahal
pernyataan dia itu nggak disebutkan. Amalkan ini. Udah gitu aja, cuman kita suruh ngamalin. Kalau ingin begini, amalkan ini. Sering atau tidak dapat kayak gitu? Nah, hati-hati tuh. Dari YouTube atau broadcast, contoh yang populer itu apa? Yang misalnya hadiahi dirimu dengan Al-Fatihah. Ada kan kayak gitu ya? Nah, itu apa ada contohnya dari Nabi? Nggak ada. Tapi ada nggak TikTok? Ada nggak ininya apa? Videonya ada kan? Apa dia nyebutin dasarnya? Ada nggak? Nggak ada. Makanya kayak gitu itu nggak usah diterima, langsung di delete saja. Nah, maka kita harus cerdas-cerdas buat sekalian ya. Ketika kita menerima informasi dan itu isinya amalan gitu ya. Amalan ini, amalan itu, amalkan ini setelah ini. Selama dia tidak menyebutkan dasarnya, ya berdasarkan hadis Nabi, ada atau tidak, itu jangan. Lebih baik kita tinggalkan. Kecuali kalau dia menjelaskan sesuatu, lalu dia menyebutkan ini berdasarkan hadis Nabi, riwayat sahabat ini disebutkan dalam kitab ini. Nah, itu amalkan. Kalau enggak, jangan. Itu. Nah, supaya apa tadi? Kita betul-betul bisa mengisi waktu sehat, waktu luang kita dengan amalan yang sesuai tuntunan. Jangan malah justru mendatangkan madarat buat kita. Jauhi seluruh amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Bahkan yang lebih parah kalau di torikot sufi itu hu kayak gitu. Itu kan nggak ada. Dan zikir itu yang nggak usah dikerasin, gitu kan? Dalam Al-Quran kan jelas. Ya. Nah ini contoh ya. Kalau kita mau isi waktu-waktu luang kita dengan berzikir kepada Allah karena itu gampang misalnya. Nah itu satu, nggak usah pakai gerakan khusus yang berkaitan dengan zikir itu. Nah dan zikir itu juga tidak dengan suara keras. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dalam Al-Quran dulu pernah ya kita singgung kan, bahwa kalau zikir itu harus dengan penuh rasa takut, lirih. Nah, dunal jahri minal qaul, tidak dikeraskan suaranya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dunal jahri minal qaul. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Artinya, Bu? Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu, ya. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah. Pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Nah, tidak dengan mengeraskan suara. Zikir itu tidak dikerasin suaranya. Coba kalau Bapak Ibu kumpulkan ya zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, pasti ada pujian, ada sanjungan kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Kan itu isinya. Semua itu zikir-zikir yang masyru', disyariatkan, diajarkan oleh Rasul SAW. Maka tadi jangan tertipu ya dengan ya oke, mungkin secara waktu luang dan kesehatan kita isi dengan amalan, tapi kita ketipu gitu amalnya. Yaitu mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, itu yang perlu kami sampaikan ya sebagai tentu saja peringatan untuk kita semua agar kita betul-betul tidak menyimpang. Bahkan Nabi tegas mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Ahmad, ya, taraktukum ya alal bayda lailuha kana hariha, kata Rasul. Ya. Jadi Rasul mengatakan taraktukum alal bayda
lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian ya di atas jalan yang terang. Di atas jalan yang terang. Lailuha kanahariha. Ya. Malamnya itu bagaikan siang. Apa maksudnya malamnya bagaikan siang, Bapak Ibu? Sudah sangat jelas sekali gitu. Rasul meninggalkan kita dalam keadaan sudah sangat jelas sekali. Lailuha kanahariha. Jadi malamnya itu bagaikan siang. La yazigu anha ba'di illa halikun. Ya. Tidak ada yang menyimpang dari jalanku itu, dari apa yang sudah aku ajarkan itu. Ya. Tidak ada yang menyimpang anha itu dari haknya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi tadi, jalan yang terang itu. Ba'di setelah aku illa halikun, kecuali dia pasti binasa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi kalau kita menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi, ancamannya apa? Ancamannya binasa. Itu Bapak Ibu. Kan ngeri itu ya. La yazigu an haba'di illa halikun. Nah, ini ya keterangan dari Nabi sendiri gitu, bahwa kita itu udah cukup saja dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh perintah Nabi supaya kita beramal taat, dalam Al-Quran kita disuruh untuk berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, bekal apa? Ya, bekal takwa. Tahu itu apa? Mengikuti tadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Yaitu, nah, kemudian tadi wa khudh min sihatika limarodik. Nah, gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika li mautika, dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum matimu. Nah, itu kan. Nah, ini pesan ini sebenarnya diambil dari hadis Nabi, ya. Jadi agar kita tadi kalau tadi kan ada dua waktu yang kebanyakan kita tertipu, rugi. Waktu sehat, waktu luang, ya. Kalau di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyoroti sehat hidup. Jadi manfaatkan waktu sehat sebelum sakit. Nah, manfaatkan hidup sebelum mati. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita betul-betul memanfaatkan waktu sehat kita sebelum sakit kita, waktu luang kita sebelum sibuk kita, sebelum kita sibuk dengan safar gitu, ya, maka nanti saat qadarullah gitu, ya, atas ketetapan Allah kita sakit. Kan mungkin ya kita sakit, ya, atau kita harus melakukan safar, perjalanan. Nah, maka walaupun kita tidak bisa melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, itu tetap Allah akan mencatat kita seperti kita tidak sedang sakit, seperti kita tidak sedang safar. Contoh konkretnya gini, Bapak Ibu kita sering sholat jamaah, pokoknya selalu berusaha sholat jamaah. Bapak Ibu kita sakitnya cukup parah gitu, ya, nggak mungkin ke masjid, kan nggak mungkin jamaah. Nah, maka akhirnya kita sholat di mana? Di rumah, tidak jamaah. Bahkan mungkin sholatnya pun sambil berbaring. Tapi pahala yang Allah catat untuk kita itu sama sempurna seperti pahala kita sholat berjamaah di masjid, seperti kita sholat waktu kita sehat. Walaupun kita faktanya sakit.
Karena apa? Saat kita sehat selalu maksimal gitu, berusaha maksimal, menjaga amalan sesuai tuntunan Rasul SAW. Nah, maka kata Nabi, "Idza maridul abdu aw safara." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan safar, kutiba lahu minal amal, maka akan dicatat baginya dari amalan, maka na ya'malu, ya sebagaimana dia beramal dulu, wa huwa shahihun muqim, waktu dia sehat dan dia tidak safar. Itu ibu bapak kita safar ya berhari-hari, ya misalnya sampai 3 hari, sehingga kan tidak seleluasa waktu kita tidak safar kan. Nah, ada banyak amal kita yang biasa kita lakukan, itu akhirnya kita tidak lakukan, sholat jamaah, hadir ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Maka walaupun kita ya tidak jamaah, tetap akan dicatat seperti pahala sholat jamaah. Walaupun kita tidak sempat hadir ke majelis ilmu setiap hari Senin karena safar, tetap kita dapat pahala seperti teman-teman kita yang duduk di majelis ilmu. Itu kata Nabi tadi, kutiba lahu minal amal makana ya'malu wa huwa shahihun muqim. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, yang terakhir, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang hadis ini saya kira sudah masyhur sekali ya. Jadi Nabi ya, menyuruh kita untuk igtanim khamsan qabla khamsin. Itu manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Nah, igtanim itu berasal dari kata gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu halal apa haram Bapak Ibu? Halal. Nah, ambil. Nah, artinya ambillah kebaikan. Lalu Rasul jadi menggunakan istilah itu menjadi igtanim tadi. Igtanim khamsan qabla khamsin. Artinya apa? Ya, manfaatkanlah, ambillah kebaikan ya, khamsan qabla khamsin, dalam 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak? Nah, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, apa lagi? Apa? Muda sebelum tua, apa lagi? Kaya sebelum miskin, apa lagi? Apa Bu? Lapang sebelum sempit. Betul. Ya. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan, igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakomik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waginaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa farogoka qabla suglik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, atau lapangmu sebelum sempitmu. Wahayatak qabla mautik. Nah, pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nanti kalau ini tidak dimanfaatkan, oh itu waktu sehat gak pernah memanfaatkan. Pas sakit, ya Allah saya ingin sholat jamaah, saya ingin hadir ke majelis ilmu. Pas sakit baru dia pengen, tapi pas sehat nggak pernah berusaha, kan gitu. Waktu muda senang-senang terus ya. Pas sudah tua, ya Allah kok enak banget ya teman-teman saya itu selalu hadir ke majelis ilmu, selalu sholat berjamaah. Saya kok nggak bisa ya Rob. Lah, waktu mudamu digunakan untuk apa? Gitu. Sebelum datang penyesalan. Nah, di dunia aja kita udah menyesal tuh kalau kita enggak bersegera melakukan atau menggunakan tadi 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini apalagi nanti di akhirat. Wah, itu menyesal lagi. Kalau Bapak Ibu buka dalam surah Az-Zumar dari 55 deh, lebih ini lagi, lebih lengkap lagi ya. Saya bacakan.
Ayat 55 sampai 58. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtataw wa antum la tash'urun. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum datang azab yang tiba-tiba, sementara kita tidak merasa, tidak sadar itu. Kemudian antakulu nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Artinya apa Bu? Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Nah, kemudian au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah beri petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dia bilang sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, maka aku termasuk orang bertakwa. Allah sudah ngasih petunjuk belum? Udah, dia malah ngomong begitu. Lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Kan Allah sudah kasih petunjuk. Kok dia baru ngomong begitu? Nah, jangan sampai ada orang ngomong begitu gitu. Karena petunjuk sudah Allah kasih. Nah, kemudian yang terakhir, au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini kalimat penyesalan bukan? Nah, Iya. Andai kata aku bisa balik ke dunia, azab udah di depan dia, udah di hadapan dia, karena dia banyak membuang waktu sia-sia, dia tidak manfaatkan waktunya, tidak memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 keadaan. Mati, datang tiba-tiba, azab diperlihatkan. Dia itu ingin kembali, hidup kembali ke dunia. Nanti saya kalau hidup ke dunia, saya akan berbuat baik. Saya pasti akan termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu penyesalan luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini terjadi pada siapa? Orang-orang yang tidak tadi memanfaatkan ya waktu luang sebelum sempit, waktu sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati, dan seterusnya. Itu yang tadi iktanim khamsan qabla khamsin. Nah, maka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Itu tadi poinnya adalah bagaimana saat kita hidup di dunia ini, kita betul-betul memanfaatkan hidup kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini berdasarkan penjelasan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau mengatakan satu ya, kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah annahu yambaghi lil insani an yaj'ala ad-dunya ya an yaj'ala ad-dunya ya mukirra iqamatin. Artinya apa? Seharusnya manusia itu tidak menjadikan dunia sebagai tempat seakan-akan dia akan hidup selamanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi dunia ini sementara, jangan sampai di pikiran kita seakan hidup selamanya. Nah, yang kedua, kesimpulannya Bapak Ibu, annahu yambagi lil aqili madama baqiyan ya wasihatu mutawafirah ay yahrusu alal amal qabla an yamut ya. Seharusnya bagi orang berakal itu, selama dia masih hidup, selama dia masih sehat, hendaklah dia bersemangat untuk beramal, semangat untuk beramal sebelum datang kematian. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, di antara kesimpulan penting yang kita bisa ambil dari
hadis yang ke-40 ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi itu ya, ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan, dan kita akhiri ya dengan berdoa, dengan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi musibatid dunya, wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah menimpa agama kami ya Rabb. Wa la taj'alid dunya akbaru hammina, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar hidup kami ya Rabb. Wa la mablagha ilmina, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan tertinggi ilmu kami ya Rabb. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan Engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.